atas waktunya, bisa meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang dalam kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin hari ini kosong ya Bu waktunya? Iya, waktu ini kosong Pak. Oh iya. Pelajaran saya. Oke, terima kasih ya. Beneran ya? Iya Pak. Ya, hari ini sengaja saya bertemu dengan Bu Lia supaya kita pada kesempatan ini kita bisa melakukan percakapan atau dialog atau ngobrol ya Bu, ngobrol santai aja sebelum nanti Bu Lia melakukan supervisi akademik atau praobservasi. Ya. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwasanya supervisi akademik ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Lia, sehingga apa yang dilakukan Bu Lia nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pembelajaran yang dilakukan. Khususnya supaya pembelajaran ini bisa berpusat atau berpihak pada murid, dan tujuannya juga dengan supervisi akademik ini Bu Lia bisa mengembangkan kompetensinya sebagai seorang pendidik, sehingga mendorong munculnya motivasi intrinsik untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh Bu Lia, dan proses pembelajaran ini bisa pas sasaran kepada peserta didik. Jadi tujuan yang kita laksanakan ini supaya kita menyatukan ya nanti dalam kegiatan observasi nanti, menyatukan tujuan kita apa yang akan kita capai dalam melaksanakan kegiatan supervisi besok, dan membuat rasa nyaman Bu Lia. Jadi besok itu tidak ada rasa dari Bu Lia untuk gugup atau diawasi atau dicari-cari kesalahannya, sehingga Bu Lia bisa merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, tujuan berikutnya yaitu untuk menginformasikan poin-poin apa saja yang akan kita amati besok. Jadi ketika melaksanakan supervisi di kelas besok, kita akan tahu dari sekarang. Nah, mungkin Bu Lia sudah menyiapkan rencana pembelajaran besok ya? Iya, saya sudah mempersiapkan semua untuk supervisi besok Pak. Oh iya. Ya, dalam supervisi besok mungkin boleh disampaikan mata pelajaran apa yang akan disampaikan. Jadi yang besok saya ajarkan itu mata pelajarannya bahasa Indonesia. Iya. Untuk materinya lebih ke dongeng Pak, cerita dongeng. Oh iya, menarik sekali ya. Iya. Ini kelas 3 ya Bu? Iya, Ya, ini jadi anak-anak kalau sudah mendengar dongeng itu pasti sangat senang sekali ya. Betul, Pak. Nah, dalam pembelajaran yang disampaikan Bu Lia tadi mungkin bisa disampaikan kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai untuk pembelajaran besok? Ya, untuk tujuannya besok setelah anak mendengarkan dongeng itu yang berjudul Kisah Semut dan Merpati, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. Kemudian yang tujuan kedua, setelah mendengarkan teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri secara lisan. Oh ya, menarik sekali ya. Iya, Jadi tujuan yang ingin dicapai, siswa dapat mengenali peran dari dongeng si semut dan merpati tadi ya. Oke. Jadi murid-murid bisa mengerti akan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan besok ya Bu. Iya. Lalu hal-hal apa yang perlu dipersiapkan besok? Yang saya persiapkan besok itu ada audio, iya. video dongengnya, Iya. kemudian ada boneka tangannya juga. Oh iya. Ya, dan tentunya materi pembelajaran yang khususnya dongeng-dongeng fabel, cerita. Iya. Gitu. Oh, menarik sekali ya Bu. Iya. Apalagi dengan pakai boneka tangan ya. Iya, Ya, mungkin betul. lebih menarik ya. Mungkin ada cara baru ya Iya, dengan Pak. boneka itu. Nah, kemudian dari hal-hal yang tadi dengan sampaikan tadi, adakah hal-hal yang dapat membantu keberhasilan pembelajaran tersebut? Untuk membantu pembelajaran tersebut, saya lebih ke fokus untuk boneka tangan. Oh, Jadi supaya anak-anak itu lebih tertarik, bukan hanya mendengarkan saja atau melihat video, tapi dengan boneka tangan, saya harapkan anak-anak semua fokus melihat ke boneka tangan yang dengan cerita yang saya ucapkan, Pak, jelaskan ke anak-anak. Iya, wah menarik sekali ya. Kalau biasanya hanya bercerita, kita ada media pembelajarannya boneka tangan ya. Iya. Kalau boneka tangan itu mereka mesti akan lebih fokus ya Iya, mungkin. betul. Oh iya, jadi yang dapat disampaikan tadi dengan Bu Lia tadi menggunakan boneka tangan, mungkin anak bisa lebih
fokus, lebih mengerti untuk apa jadi cerita dengan tersebut. Nah, selain murid mampu menceritakan dengan bahasanya sendiri tadi, apa yang disampaikan Bu Lia tadi, apakah ada hal yang mungkin masih bisa dikembangkan Bu dari kemampuan murid tadi? Yang masih bisa dikembangkan, murid jadi bisa menyampaikan kembali pesan yang di dalam dongeng tersebut Pak, dengan bahasanya sendiri, dengan lisan. Jadi seperti bercerita dengan temannya, tapi di depan semua teman-temannya di kelas begitu. Oh ya, bagus sekali ya Bu. Jadi apa yang disampaikan tadi dalam boneka tadi lebih fokus ya, anak-anak lebih bisa menceritakan itu. Nah, lalu untuk pembelajaran besok, kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang disampaikan tadi? Ya, untuk dukungannya tentu saja saya butuh dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman untuk membantu memberi semangat dan dorongan kepada saya supaya bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, gitu Pak. Ya. Mungkin ada yang lain mungkin tujuannya, mungkin apakah dari alat peraganya mungkin perlu ditambah atau apa begitu? Untuk alat peraganya sementara masih seperti itu Pak. Mungkin saya akan bertanya dulu kepada teman. Jadi mungkin dari ide-ide teman kan bisa saya tambahkan supaya lebih menarik bagi siswa untuk mendengarkan cerita saya. Ya. Oh iya, jadi memang dibutuhkan kerjasama rekan sejawat ya Bu, kolaborasi dengan rekan sejawat, apalagi dengan guru-guru yang sudah senior ya, sudah berpengalaman, jadi kita bisa ngangsur kawur sama yang ibu senior tadi. Nah, jadi lingkungan dan rekan-rekan sejawat serta semangat murid ya yang mungkin jadi dukungan ya supaya pembelajaran besok dapat berhasil. Oke Bu, besok ketika supervisi ada beberapa hal yang akan kita amati, terutama dalam proses pembelajaran yang sudah saya sampaikan kemarin ya Bu. Jadi ada beberapa yang kemarin saya berikan ke Ibu tentang apa-apa saja yang mungkin dapat dilakukan dalam proses pembelajaran besok. Nah, di sini dalam pembelajaran besok, Bu Lia tidak usah bingung, tidak usah gugup ataupun takut, yang nyaman saja, santai saja, karena kita tidak mencari kesalahan, tidak mencari istilahnya, oh yang ini yang benar, ini yang salah, tidak. Tapi dalam supervisi ini kita istilahnya hanya mengevaluasi sedikit tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya lebih baik begitu. Nah, saya kira untuk bincang-bincang kali ini kita cukup Bu. Terima kasih sekali dan nanti ada pembelajaran lagi untuk besok observasi dan setelah itu ada pasca observasi. Nah, nanti saya minta waktunya lagi Bu untuk pasca observasi besok kita bisa berbincang-bincang lagi sehingga nanti apa yang kita lakukan kita bisa refleksikan bersama. Saya kira begitu Bu. Kita hari ini cukup. Jadi silakan Bu Lia persiapkan segalanya dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih sekali lagi Bu. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Belum. Ayo dengarkan dulu. Suatu hari di sebuah hutan yang sangat luas, tinggallah beberapa hewan di situ. Salah satunya adalah harimau. Harimau sedang berjalan untuk mencari makan. Sambil berjalan, dia bilang, "Hahaha, akulah raja hutan. Akulah yang paling kuat dan paling hebat di hutan ini.
Siapapun tidak akan aku takuti. Aku akan mencari makan di hutan ini dengan leluasa karena tidak ada yang takut padaku. Dia berjalan sambil mencari makanannya. Saat dia berjalan di tengah hutan, kemudian ada angin besar datang menghampirinya. Aduh, ada angin. Bagaimana ini? Kemudian saat dia berjalan menuju ke tengah hutan, tiba-tiba ada pohon tumbang yang Didengarkan nanti nggak bisa jawab. badannya. Aduh, jadi dia tidak bisa keluar dari pohon tadi karena terjepit dari pohon yang besar tadi. Bagaimana ini? Aku tidak bisa keluar dari pohon ini. Tolong bantu aku. Padahal tadi dia bilang apa? Dia yang paling kuat. Tolong. Ternyata tidak ada yang menolong karena dia jahat, dia takut, teman-teman binatang yang lain takut. Kemudian datanglah seekor gajah. Halo gajah, tolonglah aku sudah sangat kesakitan di sini. Bagaimana kamu bisa seperti itu? Kata si gajah. Tolonglah aku, aku ceritakan. Kamu harimau, kamu hewan yang sangat luas. Kamu juga jahat kepada teman-teman binatang yang lain. Pantas kalau kamu seperti itu. Aku berjanji tidak akan seperti itu lagi, kata si harimau. Kemudian si gajah membantu dengan mengangkat pohon. Kemudian dia membantu. Kemudian si harimau berkata, terima kasih gajah, aku sungguh-sungguh sangat berterima kasih kepadamu. Kalau tanpamu aku tidak tahu, mungkin aku bisa mati. Kemudian mereka berpelukan. Kemudian dia pergi. Kemudian ada satu lagi di sini. Sapi. Halo, namaku Sapi. Dia tinggal di hutan. Nyam 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 nyam, enak sekali. Aku makan rumput ini dengan leluasa. Nyam 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 nyam. Aku masih belum kenyang. Oh iya, aku masih punya buah-buahan yang sudah kucuri dari teman-temanku yang lain. Akan aku makan. Nyam 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 nyam. Enak sekali buah-buahan ini. Nyam 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 nyam. Aku sangat haus. Nyam nyam nyam. Padahal di waktu itu hutan sedang musim kering. Sungai-sungai kering, tidak ada airnya. Kemana aku harus pergi ya? Aku sungguh-sungguh sangat haus. Kemudian pergi dia ke sebuah sungai. Aduh, kenapa airnya kering? Tidak ada air di sini. Aku harus mencari kemana lagi ya? Kemudian dia pergi ke kelompok yang di sini, di sungai ini. Ini danaunya ada airnya nggak ya? Tidak ada. Kering juga ya. Kemudian dia pergi lagi. Sebuah danau yang lain. Aku sangat haus. Terus bagaimana ini ya? Kemudian oh ya, ada satu danau di hutan. Di situ danaunya sangat besar. Besar sekali. Iya, dia pergi ke danau itu. Ternyata danau itu tidak hampir kering, tapi masih ada airnya. Iya, airnya sedikit. Jadi tinggal seperti lumpur. Tanpa dia berpikir panjang, si sapi langsung lari ke tengah danau. Wah, aku sangat haus. Kemudian dia minum. Segar sekali. Dia bilang seperti itu. Kemudian setelah dia sadar, aku tidak bisa keluar dari lumpur ini. Bagaimana ini? Ternyata dia terjebak lumpur. Jadi lumpurnya itu sangat tebal. Kakinya tidak bisa keluar dari lumpur itu.
dongeng Bulia ya. Oh gajah, kalau apa ini? Apa yang kamu lakukan di situ? Kata si gajah. Kemudian si sapi berpikir, Yes. kalau si gajah bisa masuk ke danau ini, pasti aku bisa pulang. Karena aku bisa Dia mendengarkan berarti nanti bisa jawab ya. dari gajah. Oke. Kemudian dengan licik si sapi bilang, kemarilah ke sini. Aku menemukan sebuah ikan besar. Ditutup. Seekor ikan besar berada di kakiku, tapi aku tidak bisa mengangkatnya. Kemudian gajah berpikir, bagaimana bisa ada ikan besar di kakinya? Dia bilang di dalam hati. Kemudian gajah bilang, coba, mana ikan? Tunjukkan padaku. Kata si gajah. Kemudian si sapi bilang, sepertinya si gajah tahu akalku. Kemudian si sapi bilang, makan aku gajah, aku bukan menemukan seekor ikan besar, tetapi aku tidak bisa keluar dari lumpur. Nah, kemudian si gajah jengkel nggak kalau kayak gitu? Ternyata ditipu. Kemudian si gajah bilang, kamu sapi, kamu tukang menipu. Kamu sudah menipu banyak teman-teman binatang yang lain. Biar kamu di situ aja, nggak ada yang menolong. Kemudian si gajah pergi, nggak mau menolong si sapi. Sapi sedih nggak? Dia menangis. Gimana ini aku tidak bisa menolong sapi? Dia bilang gitu. Ternyata kemudian si gajah datang lagi. Gajah tolong aku mohon. Terus si gajah, kalau kamu baik kepada semua orang, kamu akan aku tolong. Kemudian si sapi bilang, aku berjanji, sungguh-sungguh aku berjanji, aku tidak akan mencuri buah-buahan dari teman-teman binatang yang lain. Tapi aku mohon bantulah aku. Kemudian si gajah masuk ke lumpur. Dia bantu lagi untuk memakan si sapi. Kemudian si sapi selamat enggak? Akhirnya mereka semua bersama berteman bersama-sama. Si sapi tidak pernah berbuat jahat lagi. Dia sudah tidak berbohong lagi. Nah, sudah selesai dongengnya. Sudah jelas. Sekarang dikerjakan dulu ya. Ayo ikut ibu. Pesannya apa? Pesannya apa tadi? Kita harus bagaimana? Selamat pagi Bulia, bagaimana kabarnya? Baik Pak. Ya, alhamdulillah kita berharap dalam keadaan yang sehat semua nih. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi Bu. Setelah kemarin kita sempat berbincang-bincang dalam pra-observasi, dan kali ini kita akan berbincang-bincang lagi pasca observasi. Ya, kemarin Bulia sudah menyampaikan observasinya di kelas, dan saya kemarin juga melihat ternyata luar biasa, sangat menarik dan menginspirasi saya Bu. Program yang dengan pakai ternyata anak sudah menghipnotis Anda menghipnotis anak. Bagus sekali. Ini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan Bulia yang kemarin dengan lakukan selama proses pembelajaran observasi di kelas, dan tujuannya supaya ada umpan balik, dan saya tidak mengevaluasi dari pembelajaran yang Ibu kemarin lakukan, cuma hanya sebagai umpan balik supaya ada kita bagaimana apa yang dilakukan Bu Lia bisa saya pakai dalam pembelajaran saya. Bisa gitu? Iya bisa.
Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Lia setelah melakukan proses pembelajaran observasi kemarin? Waktu pembelajaran observasi kemarin yang pertama pasti deg-degan Pak. Karena kan ditunggu ya. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu semakin santai dan semakin biasa. Iya. Gitu, Pak. Jadi ada perasaan itu juga ya? Iya, pastinya Pak. Iya, begitu ya. Tapi kelihatannya kemarin sudah sampai waktu dia Iya. sudah biasa gitu ya. Sampai dari awal sampai selesai sudah bisa menguasai pembelajaran begitu. Lalu berikutnya kira-kira bagaimana kesan setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Kalau kesannya pembelajaran saya kemarin itu menurut saya sudah lancar. Nah, siswa juga sudah terlihat antusias untuk memperhatikan saat saya memberikan pelajaran yang bermanfaat itu, Pak. Ya. Jadi pembelajaran yang dilakukan Bu Lia tadi ternyata sudah istilahnya apa ya? Sudah mengenang pada saat itu ya. Walaupun alat-alatnya hanya sederhana, hanya boneka. Tapi sudah bagus ya. Ya Bu, saya juga melihat siswa ini sangat antusias sekali. Yang awalnya mereka tidak sudah ramai ya, setelah mendengar pakai boneka, anak-anak langsung mendengarkan. Jadi ibu telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat saya kira. Kira-kira sejauh mana keberhasilan pengembangan yang pembelajaran yang dia lakukan selama pembelajaran kemarin? Pengembangan kompetensi yang saya belajar lakukan itu menurut saya sudah berhasil, tapi masih kurang optimal Pak menurut saya. Karena ada kendala-kendala yang harus saya hadapi. Iya. Oh begitu ya. Kira-kira hambatan dan kendalanya apa ya? Kalau kendalanya itu beberapa anak ada yang kurang fokus, kemudian kurang motivasi dalam pembelajarannya juga ada. Iya, gitu Pak. Jadi memang setiap anak ada permasalahan masing-masing yang mungkin ada yang kurang fokus karena mereka masih asik dengan pembelajaran itu ya. Tapi setelah Ibu Lia menyampaikan dengan terang mereka juga saya lihat bagus mereka langsung menyesuaikan. Baik, berkenan dengan kendala yang ditemui Ibu Lia lakukan dalam pembelajaran kemarin, kira-kira apa yang Ibu lakukan ke depannya? Untuk kedepannya pasti akan saya perbaiki ya Pak ya. Jadi mungkin lebih fokus ke anak, minat belajar anak, kebutuhan belajar anak. Kalau kemarin kan anak hanya fokus ke gurunya. Nah mungkin kedepannya bisa dengan rencana anak-anak membuat alat-alatnya sendiri. Untuk boneka mungkin mereka bisa menceritakan dengan hasil karyanya sendiri. Menarik sekali. Nah, ini kira-kira kapan nih untuk realisasinya atau merencanakan solusi-solusi yang Ibu Lia sampaikan tadi supaya kedepannya Bu Lia bisa berjalan dengan baik? Ya, untuk rencananya belum saya pastikan kapan, tapi saya usahakan secepatnya Pak. Ya. Ya supaya pembelajaran lebih berfokus pada anak juga, supaya hasilnya lebih optimal. Gitu. Ya, baiklah Bu Lia, nanti saya tunggu. Ya. Jadi saya tunggu nanti tindakan rencana-rencana yang Bu Lia sampaikan tadi. Saya menunggunya nanti juga saya memastikan. Ya, benar. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Lia tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman juga. Sekiranya apa yang Bu Lia rencanakan sudah bagus dan kita akan lakukan bersama-sama. Nah, baiklah Bu Lia, saya kira untuk kesempatan kita, bincang-bincang kita berakhir sampai di sini dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bersama-sama terus Bu Lia tadi dapat terrealisasi dan kedepannya program ini terrealisasi dengan baik di seluruh teman-teman kita. Tidak hanya Bu Lia saja, dan saya harapkan kita semua nanti bisa berkolaborasi dan kedepannya nanti pasti lebih baik lagi.
Nah, ini tetap satu dulu. Iya, Karena Pak. sama begini.